Film diawali dengan adegan sebuah kapal yang berawakan para pemburu monster tengah berlayar di sebuah padang pasir yang tandus. Suasana yang awalnya tenang, tiba-tiba berubah kacau ketika seekor monster bernama Diablos menghantam kapal mereka, dan membuatnya kehilangan arah dan keseimbangan. Akibat serangan monster tersebut, salah seorang hunter akhirnya terjatuh dari atas kapal dan tidak sadarkan diri. Adegan berpindah ke dunia di mana tempat kita tinggali sekarang. Beberapa orang tentara terlihat sedang menyusuri gurun yang tandus dengan mobil miliknya untuk mencari keberadaan sahabat mereka yang beberapa waktu lalu hilang tanpa kabar. Pencarian mereka terhenti di sebuah jejak ban mobil sahabat mereka terakhir kali. Ketika sedang serius mengobrol, suara mereka tiba-tiba dihentikan dengan kedatangan badai yang cukup kencang menuju ke arah mereka. Karena badai yang begitu dahsyat, mereka tidak mampu untuk menghindarinya dan akhirnya mereka terjebak di dalamnya. Ketika badai telah berlalu, mereka semua dikagetkan dengan lokasi mereka yang tiba-tiba berpindah ke sebuah padang pasir yang tandus. Meskipun bingung dengan keberadaan mereka, namun, mereka tetap menyusuri padang pasir itu untuk memastikan lokasi mereka, sekaligus untuk mencari jalan keluar. Dari kejauhan, terlihat seorang hunter yang sedang mengawasi pergerakan mereka. Mereka semua berhenti di suatu tempat yang membuat mereka semua menatap keheranan, di mana di tempat itu terlihat kerangka dinosaurus yang begitu besar. Karena khawatir, hunter tersebut menembakkan panah peringatan ke arah mereka sebagai tanda bahaya. Namun mereka tidak menyadari hal tersebut, dan malah balik menyerang hunter itu. Benar saja, beberapa saat kemudian Diablos muncul dan menyerang mereka semua. Karena penyerangan itu, mereka semua terpaksa harus berlari dan bersembunyi di celah-celah bebatuan untuk menghindari monster tersebut. Entah kenapa, ketika hari mulai gelap, Diablos malah menghentikan serangannya dan kembali masuk ke dalam pasir. Pada saat hari telah gelap, muncullah kawanan monster bernama Nersila yang begitu banyak bagaikan semut. Monster tersebut lantas menyerang mereka semua tanpa memberi ampun, hingga menewaskan sebagian dari mereka. Di dalam sebuah sarang monster, seorang ranger telah tersadar dari pingsannya. Ia mendapati tubuhnya yang terbungkus jaring dan penuh luka. Dengan sisa tenaganya ia berusaha untuk keluar dari tempat itu. Dengan menggunakan api dan oksigen di tangannya, ia membakar semua monster yang berusaha untuk mendekatinya, dan akhirnya ia berhasil lari menjauh lalu merangkak keluar dari sarang monster tersebut. Setelah tersadar dari traumanya, ranger itu lantas berjalan menyusuri bebatuan yang ada di sekitarnya, hingga tibalah ia di sebuah bukit yang cukup tinggi. Dari sana ia bisa melihat semua yang ada di sekelilingnya. Selang beberapa waktu ia berjalan, ia kembali menemukan bangkai kapal yang telah hancur. Ia mencari sesuatu yang bisa ia makan atau minum, karena perutnya yang kosong, namun ia tidak menemukan apa-apa. Ia tiba-tiba dikagetkan dengan seorang lelaki yang telah menodongnya dengan pisau. Aksi saling serang pun terjadi.
Dari pertarungan tersebut, Ranger mengalami kekalahan, dan kedua tangannya harus diikat dengan tali. Karena menyadari hari mulai gelap, Hunter kemudian membawa paksa Ranger dengan tangan yang diikat ke sebuah gua di mana tempat ia tinggal. Hunter yang telah terbangun di pagi hari, ia tak menyadari bahwa Ranger tengah pura-pura dan telah lepas dari ikatannya. Ketika Hunter balik dari memeriksa keadaan di sekitar, ia dikagetkan dengan pukulan yang mendarat di kepalanya, dan akhirnya ia berakhir dengan tangan yang diikat. Ranger yang tengah dalam emosi, tak sengaja menghancurkan patung keluarga Hunter. Akibat perbuatan itu, keduanya menjadi emosi dan pertarungan pun kembali terjadi. Akibat pertarungan itu, mereka berdua terguling keluar gua dengan posisi keduanya yang terbaring lemah. Pertarungan pun berakhir damai dengan keduanya saling berbagi makanan, seolah-olah manusia primitif. Karena merasa telah sepaham, mereka berdua lantas berniat untuk menuju pusat badai berada. Namun untuk menuju ke sana, mereka harus mengalahkan Diablos terlebih dahulu. Mereka lantas berencana untuk meracuni Diablos dengan menggunakan racun Nersila yang terkenal ganas. Untuk mewujudkan keinginan mereka tersebut, Ranger pun bersedia menjadi umpan bagi Nersila. Setelah berhasil mengalahkan salah satu Nersila dan mengambil racun miliknya, mereka lantas memancing Diablos keluar dengan melempar gentong ke permukaan pasir, sebelum akhirnya berlari dengan sekencang-kencangnya. Diablos yang telah menyadari hal tersebut, lantas tidak tinggal diam, ia menyerang mereka berdua dengan ganas dan membabi buta. Aksi baku serang pun tak bisa terhindarkan. Pertarungan tersebut diakhiri dengan adegan Hunter dan Ranger yang berhasil menusuk otak Diablos dengan pedang miliknya. Akhirnya Diablos pun berhasil dikalahkan. Hunter yang tengah pingsan tak sadarkan diri akibat serangan Diablos. Akhirnya Ranger terpaksa menariknya dengan kulit Diablos sebagai tumpuannya untuk meneruskan perjalanan. Di tengah padang pasir yang luas, terjadi badai pasir yang begitu hebat, hingga membuatnya terpaksa harus membuat tenda darurat untuk berlindung. Setelah Hunter tersadar dari pingsannya, mereka berdua lantas melanjutkan perjalanan untuk menyusuri padang pasir yang begitu luas. Setelah beberapa waktu lamanya menyusuri padang pasir, akhirnya tibalah mereka di sebuah tempat yang begitu indah yang dipenuhi dengan pepohonan dan berbagai macam makhluk hidup sebagai penghuninya. Karena kelelahan, mereka berdua lantas beristirahat dan membuat api kecil sambil membakar daging monster yang telah mereka bunuh. Saat mereka tengah istirahat di malam hari, mereka dikagetkan dengan makhluk purba yang berlarian begitu banyak ke arah mereka karena ketakutan. Tiba-tiba muncul para hunter yang lain dan menolong mereka semua. Belum sempat Ranger berterima kasih, ia langsung pingsan karena pukulan salah seorang hunter. Ranger yang mendapati dirinya telah berada di dalam sebuah penjara, lantas ia berusaha keluar dengan merusak salah satu gembok yang ada di sana. Setelah lolos dari penjara tersebut, ia dikagetkan dengan seekor kucing yang terlihat sedang memasak daging di dapur. Admiral lantas meminta maaf kepada Ranger setelah mengetahui kesalahannya. Ia lalu menceritakan semuanya pada Ranger tentang bangsa kuno, teknologi miliknya, menara langit,
Itu semua adalah penyebab sehingga ia bisa berada di tempat ini. Tujuan utama mereka adalah menara langit, di mana menara itu dijaga oleh makhluk paling mengerikan bernama Rathalos. Keesokan harinya, mereka semua berjalan menuju menara langit berada. Mereka berjalan menyusuri bebatuan dan tebing yang cukup terjal, hingga tibalah mereka di sebuah menara yang cukup tinggi dengan dihiasi oleh reruntuhan bangunan di sekitarnya. Selang beberapa saat dari kedatangan mereka, muncullah Rathalos yang menyerang dengan membabi buta. Ranger yang tidak mampu melawan Rathalos, membuatnya terlempar dan terjatuh ke jurang yang cukup dalam. Ketika tersadar, Ranger tengah mendapati dirinya sudah kembali ke dunia di mana tempat ia tinggal. Ternyata ia tak sengaja telah berpindah dimensi. Rathalos yang telah tiba di dunia manusia, lantas ia langsung berhadapan dengan para tentara yang berkemampuan super tinggi. Karena kemampuan Rathalos yang begitu hebat, akhirnya semua tentara tersebut harus berakhir dengan mengenaskan. Ranger yang telah sadar dari pingsannya, lantas ia bersama dengan Hunter langsung berhadapan dengan Rathalos. Akibat pertarungan tersebut, Rathalos meninggal dengan keadaan yang meledak dan terbakar hangus. Di akhir film, kita diperlihatkan oleh Ranger dan beberapa orang Hunter yang bersiap melawan para monster yang muncul dari dalam badai.